dengan tanpa beban. Tanpa beban katanya. Tanpa beban, enjoy, enak, senang gitu ya, tertarik. Dia bisa memahami materi-materi dan tidak terlalu banyak materi tetapi mendalam. Nah, saya lihat dari pernyataan-pernyataan itu tentulah yang kami lakukan selama ini dari tahun 2017 sampai sekarang hampir 7 tahun seperti itu sebetulnya. Bahwa kami membuat berbagai macam jenis materi yang dikemas sedemikian sehingga bisa membuat siswa itu senang tanpa beban dia belajar. Tetapi juga mendalam. Nah, ini bagaimana mendalam ini kita akan bicarakan. Kalau menurut kami bagaimana kita mau mendalam kalau tidak mau praktik ya. Kalau tidak mau praktik bagaimana kita mau mendalam materi ini. Nah, setelah saya keliling ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, alhamdulillah hampir sama ya, hampir sama. Masalahnya adalah di deep learning ini. Kenapa tidak mendalam? Karena hampir sekian persen tidak melakukan praktik. Nah, saya akan mengambil contoh nanti beberapa contoh saja, tentu tidak semua ya. Nah, Bapak Ibu juga harus mencoba menulis sambil duduk sekarang ya, sambil mendengarkan, menulis, googling juga ya. Saya akan ambil contoh suatu reaksi ya, suatu reaksi kimia, apa itu reduksi atau oksidasi yang berhubungan misalkan salah satu saya ambil salah satu yaitu antara oksidator MnO4- dengan reduktor H2S. Nah, kalau kita melihat satu tulisan itu MnO4- tambah 2S, kira-kira sedalam apa materi ini? Nah, itu. Boleh Bapak Ibu beri masukan dulu sebelum kita lanjut. Apa-apa saja yang diajarkan di dalam atau hubungannya dengan tulisan tadi? Ya, Bapak Ibu mendengar apa yang tadi saya katakan? Yaitu ada suatu tulisan ya, tulisan reaksi. Itu NNO4- ditambah H2S. Nah, ini. Ya, jadi manual sajalah. Ini satu contoh saja dari ribuan ratusan tulisan reaksi. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau kita mengajarkan ini apa saja, sedalam apa ini, gitu ya? Apa yang dibahas di sini? Boleh ada yang masukkan? Apa yang dibahas di sini? Ya, kita tanya jawab dulu, boleh? Redox, Pak. Redox, ya. Kemudian selanjutnya apa yang Ibu lakukan di depan kelas? Menyetarakan reaksi redox. Menyetarakan. Selanjutnya, jadi menyetarakan tentu harus tahu dulu hasil di sebelah kanan ini ya. Apa yang ada dihasilkan di sini baru disetarakan. Soal cara menyetarakan dan sebagainya itu kan silahkan. Bapak Ibu sudah paham. Mau cara apapun ya, mau cara bilog, mau setengah reaksi dan sebagainya. Mau cara cepat, secepat-cepatnya dipersilahkan. Ya. Setelah itu kira-kira apa? Menentukan bilog. Tentukan bilog. Tentukan bilog. Ya. Terus jadi sampai setara, kemudian ada lagi atau selesai? Harusnya Diajarkan, menunjukkan menunjukkan. itu. Ya. Nah, jadi yang biasa diajarkan di sekolah itu maksudnya seperti itu ya. Selesai di penyetaraan. Ya. Ini selama ini berlangsung bertahun-tahun mungkin seperti itu. Jadi ini yang ditinjau ini contoh saja. Yaitu penyetaraan reaksi, kemudian selesai,
Seimbang berarti nilai siswanya sudah selesai, sudah bagus. 100 mungkin. Ya. Terus melangkah ke jenis soal berikutnya kan begitu. Ya. Nah, kira-kira ini. Ini kalau H2S dengan MnO4 min. Bagaimana kalau H2S dengan oksidator lain? Oksidator lain apa selain ini? Cr2O7 2 min ditambah H2S ya. Jadi kira-kira ini yang kedua. Langkah yang dilakukan sama atau tidak? Sama atau tidak? Jadi menyetarakan, selesai, kemudian latihan soal gitu. Sama tidak ini? Antara dua. Iya Pak, sama. Sama ya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, secara kimia wujudnya beda tidak? Antara Tentu beda. dua soal ini wujudnya berbeda. Tetapi Berbeda, Pak. diajarkan sama. Sama. Yang dilihat oleh siswa bukan melihat wujud kimia, tetapi suatu pola ya, proses penyelesaian soal secara matematis. Mau berapa puluh pun soal begini, berapa ratus, tetap siswa tidak akan melihat bahwa ini kimia wujudnya apa, tidak. Yang mereka lihat adalah polanya penyelesaian selalu sama. Jadi sampai dia lulus, sampai dia kuliah lagi akan begini terus. Nah, apakah kimia itu seperti itu? Atau kimia itu berbeda dengan bahasa, dengan sejarah, dengan matematik, dengan fisika? Nah, kimia itu berbeda atau sama gitu kan? Kalau kimia itu berbeda dengan sejarah, dengan fisika, bedanya di mana? Nah, itu ya. Guru olahraga mengajarkan main bola, tentu juga guru olahraga harus ahli di bidang sepak menyepak bola. Nah, karena di olahraga tidak diajarkan cerita tentang sepak bola, tetapi langsung praktek. Nah, di sini selama bertahun-tahun kita tidak melihat sebetulnya kimia belajar apa, wujudnya apa. Gitu. Ini yang dilihat hanya pola. Bahwa MnO4 min dengan Cr2O7 2 min itu wujudnya berbeda. Ya, berbeda. Tetapi siswa tidak melihat itu berbeda. Perbedaannya hanya di pola soal, pola penyelesaian, dan pola penyetaraan. Nah, kita melihat nomor 1 atau nomor 2 itu sama saja. Jadi buat kita di sini tidak terlalu penting hasilnya apa di sini, tetapi nanti proses untuk melihat kimia atau bukan. Nah, gitu ya. Nah, yang sebelah bawah. Nah, yang sebelah bawah ini adalah Cr2O7 2 min plus H2S. Nanti kalau ditanya ini hoak atau nyata gitu ya. Gimana Pak Munandar? Hoak atau nyata Pak? Ya harus ditunjukkan Pak. Ya, harus ditunjukkan, kalau nggak mau disebut hoak. Hak. Terus masalahnya di mana kalau sementara ini nggak pernah ditunjukkan? Atau Pak Munandar sudah pernah menunjukkan nih? Membuktikan? Belum? Ya, kalau dengan yang H2S belum, kalau yang Oh ya. MnO4 ditambah apa ya kemarin tuh H2S. bahasa sudah Kalau yang H2S tambah MnO4 min? belum Belum juga. Berarti dua-duanya belum. Pak. Ya. Mungkin sudah bertahun-tahun juga belum ya. Ya. Iya. Gimana Bu Pak Ujiah Mohi ini Ibu? Selamat bergabung Ibu. Gimana menurut Ibu nih? Sudah pernah nggak ditunjukkan atau memang selalu penyetaraan saja? Bu Istin juga ini. Nah, baiklah untuk Cr272 min dan H2S. Nah, sebetulnya apa yang kita lihat di sini? Pertama reaksi redoks. Bla 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 disetarakan dan selesai. Nah,
Berbeda kalau Pak Mun dan kawan-kawan harus menunjukkan Cr27 2- ditambah H2S. Jadi apa? Nah itu kan. Kemudian kalau mau menunjukkan bagaimana Pak caranya? Mungkin itu masalahnya ya. Di mana ada H2S? Itu bagaimana menyatukannya? Nah berarti kita mundur dari sini. Maka kita butuh Cr27 2- atau kalium dikromat. Dan kita butuh H2S. Nah berarti H2S dari mana ya? Pernah melihat H2S? H2S itu banyak di pegunungan. Bau-bau kentut gitu. Berarti H2S harus kita cari. Ya, cari caranya buat. Dari mana? Dari Al2S3 tambah HCl. FeS ditambah HCl. CuS ditambah HCl. Dan macam-macam banyak lagi. Ini contoh saja. Al2S3 ditambah HCl akan menghasilkan H2S. Jadi panahnya kebalik. Menghasilkan H2S. Nah, Bapak Ibu kenal dengan reaksi yang ketiga ini? Reaksi apa? Nah, berarti ini ternyata belajar redok begini, kok berkait dengan reaksi ini ya? Oh iya, ini satu. Lah, bagaimana dapat Al2S3-nya? Kita buat lagi. Bagaimana dapat Al2S3? Al2S3 dibuat dari unsur-unsurnya. Yaitu Al ditambah S. Nah, kan? Al ditambah S. Jadi Al2S3. Oh, kalau begitu kok tersangkut ke kimia unsur ya? Oh iya, bagaimana cara buat? Nanti kita buat. Bagaimana Al2S, Al dan S menjadi Al2S3 dan Al2S3 ini bisa menjadi H2S dan H2S bisa dibuat untuk reaksi redok. Nah, kok dari sini baru kelihatan mendalam ya? Mendalam ya? Oh iya, mendalam. Ini yang dimaksud deep learning. Deep learning ini seperti ini. Coba kalau tadi kawan-kawan Pak Mun, Ibu Istin semua cukup menyetarakan ini saja H2S dengan MnO4-. Saya tanya kan cukup sampai penyetaraan lalu selesai. Seperti itu mendalamnya. Itu yang saya maksud. Nah kalau Pak Menteri minta satu materi nggak usah banyak-banyak tapi mendalam. Nah seperti ini berarti ini menyangkut ke Al2S3. Oh ini berarti ikatan kimia ya. Ini ikatan ion. Ikatan ion dibuat dari Al logam dan non logam. Kalau begitu bagaimana membuatnya? Oh iya kita buat. Tahu dari mana ini? Tahu dari kita mau praktik. Kalau kita nggak mau praktik ya di atas berputar-putar di penyetaraan melulu. Tidak pernah lihat wujudnya. Jadi kita otomatis, menyangkut materi kimia unsur, menyangkut materi ikatan ion, menyangkut reaksi pembentukan gas, menyangkut reaksi redoks. Tuh, jadi dari satu cerita ini, satu tulisan, ternyata bisa mendalam. Gitu maksudnya loh. Tinggal bagaimana, Pak Uga ini ngomong doang, mana buktinya? Nah itu yang harus kita lihat. Jadi bagaimana ini kita buat ini? Nah itu satu contoh saja bagaimana kita akan menyelesaikan penyetaraan dan membuktikan kemudian kita mundur dibuktikan dari mana? Dari H2S. H2S-nya dari mana? Dari Al2S3. Al2S3 dari mana? Dari Al dan S. Nah gitu loh. Ini mungkin sudah terbuka ya, sudah terbuka sedikit. Bahwa ini tidak melulu di tataran penyetaraan, tetapi kita sudah menyangkut ke materi lain. Nah, ini yang menurut kami yang dimaksud dengan deep learning, satu materi mendalam. Nah, bagaimana kita bisa mendalam ini kalau kita mau praktik?
Ya, sedikit sudah agak terbuka mungkin ya. Nah, tinggal bagaimana sekarang prosesnya. Berarti kita mulai dari mana? Dari menyiapkan aluminium dan sulfur. Bagaimana dibuat? Dibuat sesuai perbandingan. Hukum Pros. Berapa banding berapa? Bapak Ibu sudah tahu. Bagaimana Al dengan S menjadi Al2S3? Berapa perbandingan Al dan S? Itu sudah tahu, kan udah bertahun-tahun mengajar. Mana yang merupakan reaksi pembatas? Sudah tahu. Bagaimana cara untuk menjadikan Al2S3O diberi energi aktivasi? Apa itu energi aktivasi? Bapak Ibu sudah tahu. Karena sudah ada teorinya. Jadi semua tersangkut. Kimia unsur, hukum pros, energi aktivasi. Terbentuk ikatan ion. Karena tidak mungkin terbentuk ikatan ion bereaksi ini tanpa ada aktivasi energi. Berarti masuk lagi tentang aktivasi energi. Apa itu? Nah kan. Jadi secara ringkas ini kita akan mendalam materi. Dan ini bisa ditunjukkan, digambarkan secara cepat. Tidak selambat selama saya berbicara. Kalau saya berbicara kan lama. Tetapi kalau kita lihat ditunjukkan di sini sebentar saja. Ya, tolong disiapkan aluminium. Kita akan lihat aluminium. Ya, kita bukan kaleng-kaleng hanya menulis begini, kemudian dikira-kira dibuat gambar konsep. Tidak, ini betul-betul ini aluminium saya siapkan. Bagaimana aluminium? Nah, kemudian ini sulfur. Bagaimana sulfur di sini? Nah, ini belajar kimia ya, aluminium wujudnya, tulisannya Al, wujudnya begini. Sulfur tulisannya wujudnya begini. Itu belajar kimia. Kalau kita hanya menuliskan terus-menerus lambang, mau ratusan, mau ribuan soal semuanya sama. Tidak ada bedanya. Siswa hanya tahu pola penyelesaian soal. Tetapi siswa tidak pernah tahu wujud reaksi kimianya. Nah, jadi belajar reaksi Redox. Toh bukan penyetaraan doang ya. Tapi kita kok belajar unsur. Nah, bagaimana unsur ini kalau digabungkan bereaksi atau tidak itu jadi masalah. Ya, sebelum kita lanjut, boleh dijawab. Kalau ini aluminium dan sulfur sesuai dengan tulisan ini, berarti digabungkan bereaksi atau tidak. Itu kan, kalau lihat tulisannya, bereaksi Pak, kan ada Al2S3 hasilnya. Saya tanya Bapak Ibu bereaksi atau tidak? Ya. Tidak. Tidak. Ya. Ada Bapak Ibu yang sudah melakukan, ada yang belum. Nah bagi yang belum mungkin ada masukan hari ini. Ya, tidak sembarangan bereaksi. Harus ada aktivasi. Nah itu yang dimaksud. Kalau kita melulu hanya menghafalkan ini menghitung, tidak akan tahu itu. Sampai lulus, sampai dia jadi pejabat tidak akan tahu. Nah, mulai hari ini kita akan mencoba melihat apa yang kita ajarkan itu memang betul-betul kimia. Kimia itu kalau kita hanya disebut sebagai hitungan rumus, kita agak-agak malu juga ya. Masa sih kimia menyulitkan hanya disebutnya hitungan rumus saja, padahal wujud kimia itu demikian hebatnya wujudnya. Ya, kita coba campurkan di sini. Kalau Bapak Ibu mau menghitung secara stoichiometris, mau menyangkut kepada stoichiometris, maka Bapak Ibu harus timbang. Berapa gram aluminium dan berapa gram sulfur sehingga tepat bereaksi. Nah, sesuai dengan hukum Pros. Bagaimana kalau dikira-kira? Nah, bagaimana kalau dikira-kira? Menurut Bapak Ibu, dikira-kira nih. Sembarang saja. Bereaksi tidak? Ada. Kalau dikira-kira, bereaksi tidak? Bereaksi. 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 Ada kita. Nah itu harus harus sama ya. Ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab bereaksi. Bereaksi Ini tapi ada dikira-kira. rendemen, ada zat pembatas. Harus aktivasi. Ya, kan sesuatu itu katanya harus terjadi reaksi kalau semuanya sesuai dengan kadarnya ya. Nah ini kan saya kira-kira nih, tidak ditimbang. Kalau ditimbang harus Bapak Ibu hitung dulu.
berapa AL dan berapa S. Sehingga masuk ke dalam hukum Neutros ya. Ini sulfurnya. Saya kira-kira juga. Jadi kalau 1:1 sajalah gitu ya, 1:1. Ya. Ini sulfur dan aluminium sesuai dengan tulisan. Ya. Ada plus ya, artinya Al dan S plus. Al plus S. Betul kan Al plus S. Nah, ini tulisan ini wujud. Kemudian diaduk-aduk. Ya. Diaduk. Diaduk tidak ada reaksi apa-apa gitu ya. Nah, ini berarti masuk ke dalam konsep ini. Tidak ada reaksi apa-apa. Jadi Al ditambah S itu belum tentu menghasilkan panah ke kanan, yaitu Al2S3. Buktinya diaduk-aduk saja belum terjadi reaksi. Itu yang harus diketahui. Tuh, berarti ini bukan merupakan senyawa, tapi Campuran. tidak boleh. Sebetulnya guru tidak boleh begitu. Inilah larutan. Ini campuran. Sebenarnya nggak boleh begitu. Saya juga nggak boleh. Kita ini negara Pancasila nggak boleh. harus dari awal. Ini berupa apa? Larutan atau campuran atau senyawa, gitu kan? Tapi karena tadi pada diam, jadi saya bilang ini campuran. Jadi nah, seharusnya sudah pada paham. Ini campuran saja dari SD SMP sudah ada materi tentang campuran, tetapi tidak ditunjukkan juga wujudnya. Nah, ini di SMA juga masih berbicara campuran. Ternyata tidak bereaksi. Nah, supaya terjadi reaksi, maka perlu yang disebut activation energy. Jadi energi aktivasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah paham, tidak apa-apa ya, sudah melakukan sering. Tetapi ada Bapak Ibu yang mungkin belum. Kita akan lihat. Sebenarnya sederhana aja kita membuat aktivasi energi. Jangan lupa tujuan kita adalah buat Al2S3 untuk bereaksi dengan HCl dan untuk bereaksi dengan kalium dikromat menghasilkan reaksi redoks. Itu jangan lupa ya. Tujuan kita adalah itu. Nah, Al itu sebagai logam dan S sebagai non logam. Maka kalau direaksikan ini menyangkut materi apa? Ikatan ion. Ikatan ion. Jadi saya tidak boleh ikatan ion, nggak boleh. Ikatan ion nggak boleh. Materi ikatan ion karena logam dan non logam. Nah, berarti masuk ke materi ikatan ion. Bagaimana Al dengan S itu bisa bereaksi? Ternyata ikatan ion tidak terbentuk serta merta begini, tidak. Dia harus diberi energi activation ya. Jadi Bapak Ibu cukup dengan ini atau lilin atau pembakar spiritus atau bunsen apapun bisa. Saya tidak menyarankan untuk langsung dipanaskan. Tapi kalau di SMP atau di fisika ini menyangkut kepada konduktor yang kurang baik. Jadi Bapak Ibu di SMP itu menunjukkan kepada siswa bagaimana anak-anak konduktor yang kurang baik. Jadi tanpa sengaja kita menunjukkan kepada siswa tentang penghantar yang kurang baik. Kalau penghantar yang baik itu seperti besi. Baru begini saja tangan saya udah panas. Tapi ini kan tidak panas. Tetapi kaca ini bisa menyimpan panas dan ditransfer gitu. Jadi kita cukup begini. Kenapa Pak tidak pakai besi? Harus habis gitu. Kenapa tidak pakai besi? Wah, besi itu penghantar yang sangat baik. Jadi panasnya langsung ke tangan. Tapi orang-orang atau mungkin siswa melihatnya, wah Bapak Ibu nih Pak Muni kuat amat kan nggak panas tangannya ya. Berani ya megang begini. Itu kan entertainnya di sini. Jadi panas ini hanya sebentar saja di sini. Ini berfungsi untuk menyerap kalor
lalu panasnya ditransfer ke sulfur dan aluminium. Nah, ini yang disebut dengan energi aktivasi. Dan selanjutnya mengubah aluminium menjadi plus. Nah, maka energi yang diperlukan oleh aluminium disebut energi ionisasi. Energinya ini juga. Gitu. Nah, baik, kita hitung mundur ya Bapak Ibu supaya tidak ngantuk. Dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Sekarang setelah ionisasi diperlukan oleh aluminium ada dan kemudian energi aktivasi tercapai, maka terjadi suatu reaksi antara aluminium dan sulfur membentuk Al2S3. Jadi kalau sembarangan jumlah pun tetap terjadi. Tidak harus memenuhi hukum Pros. Tetapi tentu ada yang bersisa, apakah sulfur atau aluminium. Nah, jadi bukan berarti kalau tidak sesuai hukum Pros nggak terjadi. Terjadi tetapi ada yang tersisa. Nah, maka di sini masuk kepada schematik tentang konsep reaksi pembatas. Oh, itu ya. Ikatan ion, energi aktivasi, energi ionisasi, reaksi pembatas, senyawa campuran. Nah, ini sekarang bukan campuran lagi, tetapi senyawa Al2S3. Kalau tadi campuran Al dan sulfur. Tuh, sudah berapa konsep? Gitu. Kan anak-anak sebentar, oh iya ya, sebentar paham. Karena lihat sesuatu yang terbukti. Nah, wah kita berarti sudah melangkah nih ke Al2S3. Al2S3 selanjutnya digunakan untuk apa tadi? Nah, digunakan untuk menghasilkan gas H2S. Bukan hanya aluminium saja loh, bisa saja dengan besi, besi dengan sulfur. Kebetulan ada aluminium. Jadi bisa saja. Nah, kita belum sampai kepada tahap berikutnya yaitu bagaimana menghasilkan H2S untuk bereaksi dengan kalium dikromat atau kalium permanganat sebagai oksidator. Nah, jadi mungkin ini yang jadi kendala Bapak Ibu di mana-mana nggak pernah praktek. Saya nggak kebayang Bu, katanya Pak H2S-nya bagaimana ya katanya. H2S-nya bisa dihasilkan dari ikatan ion tadi. Al2S3 ditambah HCl. Nah gitu ya. HCl, wah kita nggak punya ini saja kalau nggak punya. Ya apa ini? Tuh kalau ibu-ibu tahu nih. Ini pengganti HCl. Jadi pakai saja ini. Nah kemudian bagaimana Pak menampung H2S-nya sebagai gas? Betul. H2S itu akan menjadi gas dan juga menjadi larutan, sebagian menjadi asam, bagian menjadi gas. Ya, dalam kadar yang besar, memang dalam kadar yang besar itu saya juga tidak berani, tapi dalam kadar kecil, sebelum dia banyak menjadi gas, segera dicampurkan ke dalam larutan kalium permanganat atau kalium dikromat. Itu bisa ya, jadi tidak harus menjadi larutan. Memang saya buat alat khusus ya, alat khusus tentu saja untuk Bapak Ibu yang memerlukan. Kalau tidak pun kita buat alat sederhananya. Nah, kita coba di sini. Ini adalah Al2S3 tadi. Kemudian ada wadah yang kecil lagi, nah ini ya. Ini, kemudian ini Al2S3 yang hasil reaksi. Ya, pakai ini saja boleh sama. Untuk skala kecil, Bapak Ibu boleh seperti ini. Tapi dalam skala besar, tentu harus pakai alat khusus. Saya hanya ingin menunjukkan saja fenomena ya, fenomenanya bagaimana, hanya ingin menunjukkan saja. Ya.
Ini belum. Ya. Ini hasil Al2S3 yang di sini sama saja ya. Saya hanya ingin menunjukkan fenomenanya. Nah, kemudian di sini gunakanlah pirek supaya panasnya mampu ditahan. Karena ini tadi reaksi bisa mencapai 800 derajat. 800 derajat, kalau ini bukan kaca pirek tentu sudah pecah. Jadi banyak gelas-gelas atau Erlenmeyer yang harganya murah, tulisannya pirek tapi bukan pirek. Itu saya sudah buktikan hanya beberapa kali pecah itu, meleleh. Tapi ini tidak ya, padahal suhu sudah mencapai 800. Jadi Bapak Ibu yang ada di sekolah gunakan itu. Kalau tidak gunakan itu ya pasti pecah. Tapi nggak apa-apa, kita kan butuhnya ini. Nah, lakukan di luar, di halaman, di terbuka boleh. Nah ini adalah hasil apa tadi yang kita tulis tadi ya? Ya Bapak Ibu menyimak apa ini? Ya. AL2S3. Ya betul. Al2S3. Ini bukan campuran sekarang senyawa. Ya ini kita coba dengan dua oksidator ya. Saya punya oksidator kalium permanganat dan kalium dikromat. Nah, tetapi kalium dikromat itu lebih mahal daripada kalium permanganat. Maka saya sering menggunakan kalium permanganat supaya lebih mudah dan itu bisa terjangkau ya, terjangkau. Nah, ini boleh dikasih stirrer. Boleh diputar, tidak juga tidak apa-apa. Ya, putar sebelah kanan. Sebelah kanan, ya boleh dihidupkan dulu. Kelihatan? Ya, diputar dengan menggunakan magnet. Putar terus sampai membentuk tornado. Ya. Bapak Ibu yang tidak memiliki ini boleh diputar juga pakai tangan manual begini. Terus sampai pagi begini. Jadi dia tetap bercampur ya. Mungkin perlu digeser ke tengah dikit. Ya. Nah, kita akan coba mereaksikan yang berikutnya Al2S3 plus HCl. Tentu ini akan menghasilkan gas. Nah, gas H2S dan AlCl3. Nah, di dalam larutan ya. Berarti ini sudah masuk ke reaksi yang berikutnya. Ya, Al2S3 plus HCl akan menghasilkan H2S. Dan H2S akan ini admit. Bereaksi dengan dua oksidator ya. Salah satunya ini kalium permanganat atau MnO4-. Menurut teori, nah googling ya. Hasilnya apa? Boleh dicoba dulu. Hasilnya apa? Kalau ini MnO4- ditambah H2S, hasilnya apa? Hasilnya apa? Boleh dibantu jawab? MN2 plus tambah S, Pak. Tambah S. Mn2 plus tambah S. S, ya. Berarti Mn2 plus berbentuk larutan Mn2 plus Warnanya nanti, Pak. warnanya tidak berwarna gitu. Berubah warna nanti dari Ya. itu. Dari ungunya Bisa itu. ini gasnya secara langsung karena saya juga sudah punya alat ya. Alat itu ya. Saya sudah buat alat tetapi untuk kapasitas agak besar wajib pakai alat ini. Tapi untuk sedikit nggak apa-apa. Ini alat yang saya sudah buat. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat di sini. Bagaimana nih nanti kita rancang di bawahnya itu adalah aluminium sulfida ya. Al2S3 di sini, kemudian di sini HCl-nya. Kemudian di sini adalah oksidator larutannya dan di sini dialirkan. Nah, ini kit yang saya lupa kit 21 atau 22. Jadi kita ini sering bikin kit ini. Nah, kalau dalam kadar kecil masih diperbolehkan ya, diperbolehkan karena kita buat di sini sebagian besar H2S melarut, sebagian menjadi gas. Nah, apalagi kalau HCl-nya itu di atas 17%,
Ya, karena HCl pekat itu kan 36% ya, di atas 17%, kemungkinan akan cepat menjadi gas. Nah, saya gunakan di sini piksal hanya 17%. Jadi dia tidak full menjadi gas, tetapi sebagian besar menjadi larutan asam sulfida, H2S ya, asam. Nah, ini kan jumlahnya sedikit, tapi karena ini juga sedikit. Nah, itu jadi Bapak Ibu harus memahami juga ya. Ini bukan berarti harus semua begini, tapi kalau kadang lebih dari ini maka pakai alat ini semua sudah safety. Nah, ini kita coba di sini. HCl ini kita ya. Kalau HCl-nya di atas 17% akan cepat menjadi gas. Nah, ini kan kita coba sedikit saja. Apakah ini akan berubah atau tidak? Ya, Bapak Ibu bisa mengamati ya, melihat. Nah, ini kira-kira ada perubahan atau tidak? Nah, ini dia mulai berubah ke warna apa ini? Coklat, dan coklatnya akhirnya ini coklat ini. Menurut Bapak Ibu tadi di googling menghasilkan Mn2+ yang berwarna. Apakah dia akan tidak berwarna? Nah, kita akan lihat. Nah, jadi betul apa yang ditulis di Google itu. Jadi dia tidak berwarna sekarang, menunjukkan bahwa dia Mn2+. Tapi sebelumnya berwarna apa? Berwarna coklat. Coklat artinya MnO2 ada di sini. Mn dengan bilok berapa? Plus Mn 4. dengan bilok 4. Jadi dari 7+, dia via 4+, baru ke Mn2+. Plus 2. Nah, jadi itu. Jadi bertahap. H2S itu bisa mereduksi, tidak sekaligus ke Mn2+. Jadi kalau di Google ada tulisan tiba-tiba langsung Mn2+, itu harus dilihat juga. Ternyata dia bisa berubah dulu ke 4+, baru ke 2+. Nah, apakah praktek begini sulit ya? Ya, ada Pak Juremi nih. Pak Juremi sudah melakukan ya. Tapi saya lihat Pak Juremi langsung dengan gasnya, sementara saya dengan larutan asam sulfida ya, asam sulfidanya, yaitu H2S-nya sebagian larut dalam skala kecil. Tapi dalam skala besar ketika HCl-nya itu lebih dari 17%, maka akan menghasilkan sebanyak mungkin gasnya itu. Nah, maka untuk praktek seperti itu, ini yang harus dimiliki. Dan ini kan tidak ada ya, ini baru saya yang merancang. Jadi Bapak Ibu bisa merancang juga di sekolah bagaimana ini alat-alat ini sehingga nanti ini betul-betul safety. Gasnya semuanya aman di sini. Nah, untuk skala kecil ini bolehlah seperti ini. Ya, sampai detik ini ya, apa yang saya tadi bicarakan, apa yang tadi saya katakan, dan saya tuliskan, itu betul-betul nyata. Yang kedua, ternyata bukan hanya penyetaraan reaksi redoks yang diajarkan ke siswa dalam waktu 1/4 jam, tapi siswa ditunjukkan dengan berbagai konsep. Dari mulai kimia unsur, campuran senyawa, energi aktivasi, energi ionisasi, bahkan ada afinitas elektron cuman tidak saya sebutkan. Kemudian reaksi pembentukan gas, dan akhirnya reaksi redoks. Nah, ini yang dimaksud dengan deep learning. Yakin kalau menurut saya deep learning seperti ini. Kalau hanya menyetarakan kan khusus materi redoks. Apa mendalam seperti itu? Nah, dengan satu praktik ini dia belajar dengan berbagai konsep. Betul-betul deep learning. Tapi kalau Bapak Ibu tidak melakukan praktik, bagaimana mau deep learning? Betul tidak? Silakan Anda komentar. Ya, sayang sekali yang baru bergabung tentu tidak bisa melihat tadi apa yang kita bicarakan dan kita tunjukkan.
Bagaimana komentar Bapak Ibu? Silakan. Boleh berbagi, Pak. Boleh, Oke. boleh. Ya, jadi untuk reaksi redox KMNO4 dengan H2S dalam suasana asam itu memang sudah pernah kami coba, sudah pernah kami lakukan. Dan untuk membuat gas H2S-nya barangkali bisa menggunakan alternatif lain, yaitu kalau yang pernah saya coba itu adalah Al2S3 yang kita larutkan ke dalam air. Kemudian kita masukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian kita tutup dengan sumbat yang sudah ada selangnya, dan selangnya kita masukkan ke dalam larutan KMNO4 yang sudah kita tambahkan air aki. Jadi di situ nanti akan terjadi perubahan bilok dari Mn plus 7 menjadi Mn plus 2. Nah, untuk Al2S3-nya kita buat dulu, yaitu reaksi antara serbuk aluminium dengan serbuk belerang yang kita beri energi aktivasi. Gitu Pak, ini hanya berbagi saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeremy ya. Apa bedanya dengan Pak Jeremy? Hampir tidak ada bedanya. Nah, Pak Jeremy tidak menggunakan HCl mungkin. Yang kedua, Pak Jeremy menggunakan asam sulfat. Ya Pak Jeremy? Ya, betul Pak. Ya. Jadi dikatakan dalam reaksi redox dalam suasana asam. Maka Pak Jeremy menemukan dia langsung dari ungu ke bening ya, tidak berwarna. Ya, betul, betul. Tapi saya di sini melewati coklat. Ya. Karena saya tidak menggunakan asam sulfat. Jadi suasana asamnya dari mana? Dari H2S sendiri. Jadi tidak saya tambah asam sulfat kan? Nah, jadi itu. Jadi pengertian suasana asam dan sebagainya itu kan lebih dalam. Bukan hanya sekadar menyetarakan tambah H+ berarti suasana asam dan sebagainya. Ternyata kalau dengan asam sulfat Pak Jeremy langsung bening. Karena dia tidak melewati Mn4+. Walaupun akhirnya sama-sama 2+. Sedangkan kalau tanpa asam sulfat, maka H2S sendiri berfungsi sebagai asam dan reduktor gitu ya. Reduktor dia. Jadi akhirnya ternyata dia sebagai reduktor dan berubah menjadi coklat. Coklat itu 4+, kemudian 2+. Nah fenomena ini gak akan ketemu kalau kita hanya terus berteori dan menyetarakan saja. Selesai menyetarakan nilai 100 selesai. Lalu siswa tidak pernah tahu wujudnya. Tidak pernah tahu perbedaannya. Selesai sampai lulus. Ya, tidak ada masalah juga toh. Di UN gak ditanyakan. Toh siswa sudah lulus. Tidak ada masalah ngapain praktik capek-capek gitu. Gitu. Tapi kan dengan seperti ini lebih asik kalau saya lebih cepat dipahami gitu. Siswa lebih senang, lebih cepat memahami dan kemudian mendalam. Lalu dia tahu dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang diminta Pak Menteri saat ini kan. Apa? Meaningful. Bagaimana dia menggunakan pola pikir, berpikir, betul-betul berpikir. Ya, mindful. Kemudian dia tahu di kehidupan sehari-hari itu apa. Oh H2S dibuat dari apa tadi, ada sulfur, ada ini. Kemudian apa dia dengan senang, dengan tenang, tanpa beban menerima apa yang Bapak Ibu ajarkan. Dia tanpa beban, senang saja. Iya Bu. Coba Bapak Ibu berbicara ini, kemudian ikatan kimia, terus menerus bercerita tanpa ada alat. Wah siswa udah malas, udah ngantuk. Kemudian dia dipaksa untuk mengerti, dipaksa untuk melatih soal. Maka dia belajar dengan beban di sini. Tapi kalau dia sudah lihat seperti ini senang, oh iya pahamnya itu mudah dipahami, maka siswa belajar tanpa beban. Dan yang terakhir bahwa dia itu belajar secara mendalam. Ya, penyerapan secara mendalam. Ya, ini kalau Bapak Ibu ada yang bertanya ini penerapannya untuk apa? Ini kita membahas salah satu materi di SMA tentang reaksi redox. Ya kan? Saya hanya mengambil satu contoh saja. Apakah dengan satu reaksi ini bisa mendalam? Tidak seperti apa yang diminta oleh Pak Menteri. Apakah hanya penyetaraan saja yang dibahas? Itu ada di materi di SMA ini. Bagaimana penyetaraan reaksi redox?
Nah, ternyata kalau kita lakukan praktik dan dirunut mundur, maka semua akan terkena. Bahkan kita jadi tahu, oh sulfur itu di mana sih? Oh di gunung yang meletus menghasilkan sulfur. Yang kuning itu membuat batu atau seperti tanah, itulah sulfur. Kemudian ada aluminium kan banyak di sekitar kita. Oh kalau aluminium bertemu dengan sulfur jadi aluminium sulfida. Oh iya ya, jadi ini ikatan kimia. Kemudian baru nanti dengan HCl, oh HCl itu apa sih? Oh asam. Asam apa ya? Asam dalam lambung kita. Jadi ini ada di dalam lambung kita. Ini sebagai pembersih lantai. Tapi ada dalam lambung kita. Bahkan pH-nya hanya 2 sampai 3. Jadi kalau ini diminum bagaimana Pak? Jangan, kalau yang kuat menahan asam itu cuma lambung. Tapi kulit dan sebagainya yang lainnya itu tidak bisa. Itu hebatnya Tuhan itu. Tapi lambung kok kuat? Iya, tapi jalur menuju lambung itu tidak akan tahan. Jadi ini harus ada di dalam lambung kuat. Kecuali lambungnya terluka karena tertipu. Tertipu apa? Sepertinya sudah makan padahal angin gitu. Pagi-pagi nggak sarapan, kembung. Dikira tubuh itu penuh dengan makanan, maka keluarlah ini asam lambung. Taunya tidak ada makanan sehingga kulit-kulit lambung bergesekan tanpa makanan, akhirnya luka. Jadilah penyakit MAH. Nah, inilah sebetulnya HCl ini ada dalam lambung kita. Ternyata HCl ini bisa untuk mengubah Al2S3 menjadi H2S. Oh, H2S lalu bereaksi secara redoks. Jadi dari reaksi redoks kita tahu apa-apa saja zat yang ada di sekitar kita. Itu juga yang diminta oleh Pak Menteri. Bahwa siswa paham, tahu dengan penerapan di kehidupan sehari-hari. Itu saya kira Pak. Ada lagi Pak, Ibu yang mau ditanyakan. Kita masih banyak ya. Ini baru satu. Di Bapak Ibu menguasai 50 saja. 50 jenis saja. Saya sudah meriset jenis seperti ini 410. 410. Jadi Bapak Ibu cukup 50 lah. Sudah enak di kelas. Nah, silakan ada lagi kesannya. Menambahkan Pak Uga. Boleh Pak Uga untuk menambahkan? Ya boleh. Ya. Jadi mohon maaf, setelah saya beberapa kali mengisi kegiatan MGMP dan terkait juga dengan masalah reaksi redoks, ini ternyata masih banyak teman-teman guru kimia yang pemahaman konsep suasana asam dan basa ini masih ada beberapa yang belum pas begitu Pak Uga. Jadi yang dimaksud suasana asam itu asam itu tidak harus sebagai reaktan. Selama ini pemahaman teman-teman guru kimia, kalau reaksi redoks dalam suasana asam, ya asamnya sebagai reaktan. Kalau suasana basa, basanya sebagai reaktan. Padahal faktanya tidak seperti itu. Yang dimaksud suasana asam itu ya asam bisa sebagai reaktan, bisa sebagai hasil reaksi. Nah ini pemahaman yang semacam ini yang barangkali teman-teman guru kimia yang perlu kita tambahkan atau kita install kembali untuk pemahaman konsep asam dan basa begitu. Terima kasih Pak Uga. Ya, terima kasih Pak Jeremy. Betul ya. Karena terbiasa hanya menulis H+ saja tulisan. Dalam suasana asam tambah H+. Itu terus. Sambil tidak tahu sebetulnya wujudnya bagaimana. Bagaimana hasilnya. Seperti apa kelihatan nggak tahu. Penyetraan ada. Ada asam yang bersifat lingkungan, ada asam yang bersifat reduktor. Jadi ada reaksi yang perlu ditambah asam sulfat karena dia asamnya bukan lingkungan tetapi reduktor. Nah, kayak asam sulfat dia sebagai lingkungan jadi mendukung sekali. Tapi dalam reaksi tadi tidak menggunakan asam sulfat. Nah, coba lihat yang kedua. Ini kalium dikromat, apakah dia berubah warna atau tidak? Nah, kalium dikromat tentu tidak sama dengan kalium permanganat ya. Ini kita akan coba lihat dengan sisa tadi, sisa masih bisa apa tidak. Ini kan asalnya warna apa? Oranye ya. Kita coba apakah dia akan berubah atau tidak. Nah, ini dalam rangka terjadi reduksi pada kalium dikromat, bukan kalium permanganat.
Nah, ternyata dia berubah dari oranye. Kita tidak tahu ke warna apa. Ya, karena ada H2S. Jadi bisa saja yang dihasilkan justru asam, seperti kata Pak Jeremy, bukan asam sebagai pereaksi. Nah, ada justru yang tidak perlu asam terjadi reaksi redoks. Dan ada reaksi yang hanya terjadi pada asam, pada redoks tidak terjadi. Nah, nanti saya akan tunjukkan apakah reaksi, teorinya ada dua ya Pak Jeremy kalau tidak salah. Dalam lingkungan asam, MnO4- berubah jadi Mn2+. Dalam lingkungan basa, MnO4- berubah jadi MnO2. Itu kan yang selalu dipegang di mana-mana. Apakah selalu seperti itu atau tidak? Nah, ini yang harus kita tunjukkan. Apa seperti itu atau tidak? Ya, nanti pada berikutnya kita akan lanjut ke reaksi oksidasi dua langkah. Ya, oksidasi dua langkah itu mungkin Bapak Ibu tahu ya. Oksidasi berhubungan gugus fungsi, yaitu alkohol berubah menjadi dioksidasi alkohol menjadi, ada yang tahu? Aldehid. Aldehid. Aldehid oksidasi menjadi Alkanoat. alkanoat. Sudah pernah ditunjukkan kepada siswa belum? Belum. Sudah pernah belum? Ya, oranye berubah menjadi kehijauan ya. Itu menunjukkan terjadi reduksi juga. Ya, alkohol berubah menjadi aldehid dan aldehid dioksidasi menjadi alkanoat. Lalu di atas panah diberi kurung dan diberi huruf O. Artinya tandanya dioksidasi. Itu saja yang diberikan kepada siswa dan disuruh dihafalkan. Selesai. Sedalam itukah materinya? Oh, anak-anak itu cukup itu saja Pak. Kan kurikulum begitu, ngapain harus diperdalam? Kan repot. Ini tidak sengaja kita belajar tentang unsur. Tidak sengaja belajar tentang aktivasi. Tidak sengaja belajar tentang ionisasi. Ini ringan-ringan saja, tidak menjadi beban buat siswa. Karena ini melakukan praktik. Ya, baik. Kita akan tunjukkan lagi apakah betul apa yang diteorikan itu, bahwa kalium permanganat dalam suasana asam berubah menjadi Mn2+, dalam suasana basa menjadi MnO2. Ada yang tahu nggak MnO2 warnanya apa? Coklat. Coklat. Mn2+? Bening. Ya, bening atau tidak berwarna. Nah, saya akan coba buktikan dengan memberi contoh alkohol ya. Nah, ini kalau Pak Juremi tahu alkohol boleh dimakan nggak? Boleh diminum nggak? Ini secara agama tentu tidak boleh ya. Non agama pun tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Terus kalau bisa dirubah jadi alkanoat, boleh nggak diminum, Pak? Boleh nggak diminum? Boleh. Boleh. Ya? Boleh? Boleh. Boleh ya? Jadi halal Boleh. ya? Kalau ini haram. Ya. Terus setelah jadi alkanoat, jadi halal. Karena melalui satu proses ya. Jadi kalau kita datang ke toko HP, boleh nggak kita langsung mengambil HP? Nggak boleh, harus diproses dulu, itu masih haram. Proses dulu, ijab kabul, dibayar, dibeli. Sekarang boleh dibawa. Menjadi halal, karena melalui satu proses. Nah, kita akan coba lihat dengan contoh sederhana saja. Ya, boleh googling lagi materi tentang oksidasi dua langkah. Ya, ini ke yang agak gede dari ini nih. Etanol ya, satu contoh alkohol, berarti C-nya 2 akan berubah menjadi aldehid. Apa namanya? Etanal. 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 Nah, etanal. Bagaimana cara dia dirubah? Tentu diberi oksidator.
Ya ini oksidatornya adalah kalium. H2SO4. Ya kalium. KMN4. Ya KMN4. Ya, cukup ya. Agak pekat. Supaya kelihatan nanti perubahannya. Ya. Ini adalah etanol atau alkohol. Apakah ini akan bereaksi kalau dengan oksidator, kemudian ini alkoholnya, apakah dia akan bereaksi? Tidak. Tidak. Coba lihat. Perubahannya ya. Warnanya tetap Nah, jadi apa yang kita tulis di sini? Mana itu apa ngapus? Bapak Ibu tolong tuliskan hasilnya. Etanol berarti C2H 5OH ditambah NO4 min gitu ya. Tuh. Nah, ini langkah yang pertama, oksidasi langkah pertama MnO4 min. Ternyata ini tidak bereaksi, tetap warnanya ungu. Nah, berarti tidak ada reaksi bahwa walaupun reduktor dan oksidator sudah bertemu. Nah, ini yang dimaksud dengan kejadian yang sebenarnya, dan ini yang dimaksud hanya tulisan di papan tulis. Nah, lalu kita kan hanya mengajarkan ini, ayo hasilnya apa? Setarakan. Untuk menyetarakan, samakan muatan kiri, muatan kanan. Kalau dalam suasana asam ditambah plus, suasana basa tambah OH min. Terus. Nah, sekarang bagaimana kita lakukan reaksi ini supaya terjadi? Nah, itu yang dikatakan Pak Jeremy tadi. Harus ada reaksi yang membuat suatu lingkungannya membantu. Nah, maka ini adalah air aki, air acujur, atau asam sulfat yang berfungsi. Ya, kurangi aja, kurangi sedikit. Jadi terlalu banyak, kurangi sedikit. Ini kan nggak bereaksi. Kita coba beri asam ini sebagai lingkungan yang membantu. Nah, ini diberikan pada reaksi. Nah, itu yang tadi katakan Pak Jeremy, ini diberikan pada reaksi. Ya. Sekarang berubah tidak warnanya? Tadi ungu, sekarang coklat. Semua sepakat coklat. Siswa juga melihat ini coklat. Oh, ini yang dimaksud dengan proses oksidasi yang pertama yang dituliskan di buku-buku dari puluhan tahun yang lalu. Sementara di buku-buku hanya ditulis saja kok kurung O, kurung O, kurung O. Siswa hanya melihat huruf O saja. Jadi kimia itu belajar huruf O, kurung, tanda panah, min, plus, itu saja yang dilihat oleh siswa belajar kimia itu seperti itu. Nah, warna coklat ini artinya MnO4 min berubah menjadi MnO2. Padahal tadi ditambah apa Pak Jeremy?
asam. Sulfat. Air Sementara ragi. teori yang dipegang di buku-buku, kalau MnO4 dalam suasana asam berubah menjadi Mn2+ yang tidak berwarna. Saya beri asam ternyata coklat. Memang pada umumnya tidak berwarna. Tetapi sekarang coklat. Lalu bagaimana ini? Kita tidak mau praktik. Kita tidak mau praktik. Kekeh dengan apa yang kita punya. Dan itu diajarkan. Ya nggak apa-apa. Wong ini juga nggak ditanyakan kalau di ini. Tapi ternyata ini buktinya coklat. Nah, ini berwarna coklat menunjukkan bahwa dia itu bukan ke Mn2+, tapi MnO2, Mn4+. Dan etanol sudah berubah menjadi Etanal. etanal. Atau nama lainnya? Ya Pak Wan, apa yang bengong? Staldehyde. Asetaldehyde. Nggak boleh sebenarnya nyebut gitu. Kita hidup di negara Indonesia. Kita hidup negara Pancasila, nggak boleh ya. Jadi ini juga ini sebagai aset nggak boleh. Asetaldehyde katanya. Atau etanaldehyde nggak boleh ya. Jadi guru nggak boleh begitu. Suku kata pertama nggak boleh disebut supaya berpikir yang lain. Kita ini hidup sebagai guru. Mengajar sebagai guru nggak boleh. Nah ini kan saya mulai panaskan. Tadi kan berwarna coklat dengan diberi asam sulfat. Jadi tidak semua asam sulfat itu mengubah MnO4- menjadi Mn2+. Nah, ini bukan jadi satu patokan yang harus dipastikan. Nah, itu yang dipegang oleh kita berpuluh-puluh tahun karena bukunya begitu. Semua sumber buku begitu. Bahwa MnO4- dalam suasana asam akan berubah jadi Mn2+. Ternyata tadi diberi asam, semua melihat asam ini bukan basa, berubah menjadi coklat. Itu satu ya. Dan ini baru langkah pertama dia teroksidasi menjadi asetaldehyde. Dan MnO4- menjadi Mn4+. Itu. Sekarang ini saya panaskan. Maka dia akan mulai berubah juga. Ini yang disebut oksidasi kedua. Tidak ditambah bahan yang lain. Ya. Nah, apakah dia menjadi aldehid atau tidak? Sementara ini menjadi 4+, Mn4+. Silakan Bapak Ibu membuktikan sendiri. Saya nanti akan buktikan yang berikutnya. Kan Bapak Ibu sudah tahu polanya, sudah tahu ini. Bapak Ibu coba di sana, lalu Bapak Ibu buktikan sendiri. Kan ada cara membuktikan aldehid. Kan ada yang jadi merah bata, ada yang jadi endapan. Jadi tidak harus semua nonton lalu saya contohkan kan, nggak harus begitu. Jadi terima kasih Ibu minta bagaimana membuktikan aldehid. Nah itu dia Ibu, Bapak sudah ada teori jadi buku. Setelah menjadi coklat ini buktikan bagaimana aldehid. Apakah dia bisa jadi berubah warna? Apakah dengan Pehling? Apakah dengan Pehling A, Pehling B atau sebagainya? Silakan. Ya, tapi nanti etanoat saya akan buktikan etanoat. Jadi begitu ya. Ya menonton boleh tapi berpikir dan nanti mencoba boleh. Kira-kira dengan apa nih Pak Wan dibuktikan aldehid? Oke, Fehling. Ya. Selain itu? Tolen. Ya silakan. Yang ada di buku-buku kan tinggal dimasukkan ke sini kan udah tahu cara buat aldehidnya. Nah aldehid inilah yang sebetulnya beracun dalam tubuh. Aldehid di dalam tubuh ini beracun. Sangat beracun, dia akan menonaktifkan saraf tubuh semua, saraf otak semua, enzim dalam tubuh semua dinonaktifkan oleh aldehid ini, asetaldehyde ini. Ini sangat berbahaya ini, lebih berbahaya dari perkataan kasar. Jadi ini bisa menonaktifkan. Enzim kita nggak berfungsi. Jadi metabolisme tubuh nggak berfungsi.
apabila dia sudah berubah menjadi asetaldehid. Gitu ya. Jadi ini berbahaya sekali. Asetaldehid dalam tubuh ini berbahaya sekali. Berbahaya Maka- dari ST. Ya? Lebih berbahaya dari ST. Iya, betul. ST aja udah segitunya, apalagi ini berbahaya. Jadi, ini lebih berbahaya. Nah, tapi tubuh sebenarnya di dalam hati, dalam hati. Itu Tuhan sudah menyiapkan kemampuan hati kita untuk mengubah aldehid menjadi asam cuka gitu. Aldehid menjadi etanoat. Sudah disiapkan Tuhan itu. Jadi kalau ada alkohol masuk tidak sengaja, maka tubuh akan mengubah menjadi aldehid, itu kan otomatis menjadi aldehid. Dan otomatis diubah lagi oleh tubuh menjadi etanoat. Wah kalau begitu aman dong Pak kita minum. Boleh minum alkohol dong, kan tubuh bisa mengubah. Iya tapi yang diubahnya itu hanya sepersekian persen. Jadi kalau setengah tetes, 1 tetes alkohol masuk ke dalam tubuh, ya 1%-nya diubah oleh hati menjadi etanoat nanti. 1%. Yang 99%-nya tidak mampu diubah oleh hati. Tapi dia berubah jadi aldehid. Gitu. Jadi yang tidak mampu diubah oleh hati adalah pengubahan dari aldehid ke etanoat. Hanya 1% dari 1 tetes kira-kira begitu. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu ada minum 1 gelas gitu. Etanol 1 gelas diminum, kira-kira bagaimana? Dari 1 tetes saja yang diubah oleh hati itu yang sudah diberikan Tuhan itu hanya 1% dari 1 tetes. Ini 1 gelas diminum. Jadi semua di tubuh ini aldehid semua. Besoknya minum lagi berapa botol terus menerus. Bayangkan itu. Jadi apa tubuh kita? Dalam waktu lama, makanya Tuhan sudah melarang, mewanti-wanti melarang, jangan. Nah, karena hanya 1% dari 1 tetes yang bisa diubah oleh hati menjadi asam cuka. Nah, apa sekarang warnanya? Yang bawah. Yang bawah tidak berwarna. Yang atas masih berwarna coklat akibat pengaruh suhu panas. Nah, ini oksidasi yang kedua. Oksidasi yang kedua. Jadi tadi oksidasi pertama bukan hanya gambar O ya, Pak Wan ya. Bukan hanya kurung O itu oksidasi. Kurung O di atas tanda panah, ada O berarti oksidasi. Hafalkan ya anak-anak. Tapi sekarang dengan seperti ini melihat bahwa ini oksidasi kedua tidak berwarna. Oh jadi dia bisa Mn2+ itu bukan karena penambahan asam, tetapi karena sistemnya dipanaskan. Penambahan asam pertama hanya menyebabkan warna coklat itu sampai kepada MnO2. Dan sekarang sebagian bawah sudah berubah menjadi asam cuka. Ya, sudah berubah jadi asam cuka. Di atas sebagian masih berbentuk MnO2 dan asetaldehid. Itu kira-kira. Nah, tinggal bagaimana nanti saya buktikan apakah asam cuka ini bisa betul asam cuka. Jadi sebentar lagi ini boleh diminum ya Pak Jeremy ya. Sebentar lagi boleh diminum semua. Sekarang masih gak boleh ada yang coklat. Nah, kalau sudah diproses seperti ini, sama seperti kita membeli HP. HP kita beli baru boleh. Silakan sambil dulu ada yang menanggapi, silakan. Ada yang bertanya? Nah, kita tunggu sampai betul-betul bening semua. Ya boleh di. Sampai bening semua itu menunjukkan bahwa menjadi asam cuka semua dari haram menjadi halal. Kalau tadi etanol ini kan masih haram. Sekarang sudah jadi asam cuka boleh. Tapi harus melalui satu proses. Ya sama seperti tadi saya bilang, Bapak Ibu tidak boleh ke toko HP ngambil HP. Tapi setelah dibeli baru boleh. Gitu. Karena sudah melalui satu proses dan menjadi halal. Ada yang bertanya dipersilakan Pak. Ini yang dimaksud 2 kali. Nah sudah hampir mendekati bening.
Kalau Bapak Ibu hadir di saya di sini akan baunya udah jelas. Nanti silakan hadir tanggal 28 di Bandung yang mau datang. Tanggal 28, 29. Yang tidak bisa hadir secara online boleh. Tapi tetap ini tidak terbaui ya, dari jauh ini tidak terbaui kan secara online. Nah, teknologi AI ini nggak bisa membaui ini, menunjukkan ini, bukti nggak bisa. Tapi teknologi AI itu hanya bisa teoritis dan menjelaskan. Jadi Bapak Ibu yang masih berkutat di teori informasi, kemudian menjelaskan dengan detail, maka akan tergerus oleh teknologi AI. Mungkin 2030 kita bisa digantikan itu. Mungkin nanti guru-guru tidak perlu lagi. Karena sudah ada AI, ketika kita klik, ini keluar itu teorinya semua penjelasannya ada. Tapi kalau seperti ini, tidak ada. AI juga tidak akan bisa menunjukkan ini baunya seperti apa. Nggak akan bisa. Ya. Wanginya wangi cuka enggak? Ya, tapi kalau tidak wangi wajar saja karena masih ada oksidator tadi, Mn2+. Ya, saya akan tunjukkan bagaimana ini cuka ini dibuktikan. Salah satunya dengan ada AgNO3 ya. AgNO3 atau perak nitrat. Ya. Secara membaui itu ada asam cuka, tetapi secara wujud juga ada. Saya coba dengan AgNO3. Ya. Bapak Ibu kira-kira tahu nggak AgNO3 kalau bercampur dengan cuka jadi apa? Jadi apa? Ayo. Ada yang tahu? Jadi apa? Ibu Nur Hafida bagaimana? Ada Ibu Baik Indriana. Ada Baik Laili ya. Ini mah sudah langganan Ibu Baik Laili mah. Mungkin nama Baik itu kalau di Jawa Barat mah Neng kali ya. Atau kalau di Arab itu Siti mungkin. Jadi panggilan ini ya. Siapa lagi? Bagaimana Pak? Ibu Mahrita bagaimana ini? Kita coba dengan AgNO3 ya. Apa yang bisa kita lihat? Ini masih panas ya. Udah aja. Harusnya agak dingin. Ini kan panas tadi. Ini ada asam cuka, tapi dia bercampur dengan oksidator. Jadi tidak full asam cuka. Tetapi dengan adanya ini kemungkinan cukanya akan bereaksi. Cukanya akan bereaksi. Ya. Ada perbedaan nggak sekarang warnanya? Jadi apa? Kelihatan ya? Tadi kan bening nih. Sekarang udah berubah seperti susu kan? Karena ada endapan Ag asetat ya, Ag asetat atau perak asetat. Dari mana asetatnya? Berubah dari etanol. Etanol. Berubah jadi etanol. Berubah menjadi etanoat. Nah, ini tidak boleh, ini haram. Sekarang boleh halal gitu ceritanya begitu. Jadi dengan proses kimia barang yang haram jadi halal. Ya. Tapi ya tidak boleh juga dicampur dengan bakso karena masih ada Mn2+. Jadi pertama itu kita bisa belajar mendalam deep learning ini benar-benar ketika kita mau melakukan praktik. Kalau kita tidak mau melakukan praktik, nggak akan bisa. Mau sedalam apapun, sedalam-dalamnya nggak akan bisa. Karena kita juga tahu
ternyata asam yang ditambahkan itu bukan hanya bereaksi seperti kata Pak Yuremi, dan juga tidak harus menghasilkan Mn2+, bahkan bisa juga MnO2. Nah, kemudian kita akan menyangkut pada reaksi oksidasi dan sebagainya, itu baru kita bisa mendalam. Nah, mau dengan metode apapun, kurikulum apapun, RPP-nya berubah-ubah, mau 20 lembar, model belajarnya mau apa, pendekatan kepada siswa, lah kitanya tidak praktik. Tidak akan tahu. Kita tidak praktik, tetap saja begitu. Bagaimana kita bisa mendalam ketika kita melakukan praktik? Ya, untuk selanjutnya tentu bisa. Kita di sini, saya hanya menunjukkan fenomena. Kalau mau dipisahkan, ayo di lab ada khusus, alatnya kita buat khusus. Bagaimana reaksi ini dipisahkan? Setelah Ag asetat mengendap, maka Mn2+-nya bisa terpisah. Nanti endapan Ag asetatnya, nah itu kita pisahkan menjadi asam asetat bisa. Ya. Nah, tidak harus sampai ke sana karena siswa tidak belajar kimia analitik. Cukup saja sebagai fenomena yang ditujukan kepada siswa. Cukup saja membuktikan reaksi itu kemudian mendalam. Kalau mau nanti belajar tentang analisis kan nanti di kuliah, kemudian dia bekerja di pabrik kimia, bekerja di farmasi, baru. Ya tentu bisa dipisahkan selanjutnya ya. Ada lagi pertanyaan? Boleh dibuka mikrofon ya kalau mau bertanya. Ya Pak Idris, bagaimana? Ini Pak Tanya, Idris Pak. dari Kalimantan Utara ya? Kalau banyak Pak Idris tuh, namanya banyak. Boleh tanya Pak. Boleh, boleh. Misalnya itu yang dipanaskan itu apakah langsung dengan lampu bunsen atau pakai penangas dulu Pak? Boleh langsung Ibu. Boleh langsung dengan alkohol juga atau spiritus juga boleh. Intinya pemanasan tidak bermasalah di sini. Kecuali yang tadi yang aluminium sulfida ya. Itu jangan langsung dipanaskan apinya kepada campuran sulfur dan aluminium. Itu karena tekanannya akan tinggi. Tapi kalau ini tidak. Ini boleh dipanaskan langsung, tidak harus penangas juga. Boleh. Nggih, Ibu makasih punyanya Pak. lilin juga boleh. Cuman lilin Oh, nanti kan iya. hitam-hitam. Nggih. Eh. Makasih Pak. Ya silakan. Ada Ibu Atun. Oh baru gabung ya. Ya sayang tadi udah 2 kita cerita panjang lebar. Ya, jadi itu 2 tadi oksidasi tentang redoks ya. Redoks kalium permanganat dan kalium dikromat. Kemudian 2 reaksi itu menjadikan kita mendalam. Karena kita langsung dari kimia unsurnya, energi ionisasi, energi aktivasi, campuran, senyawa, kemudian sebagainya langsung menghasilkan gas, lalu dijadikan reaksi redoks. Itu konsep terkait. Jadi ternyata kimia itu tidak terkotak-kotak. Ya. Ya. Kimia itu enggak terkotak-kotak. Jadi Bapak Ibu jangan begini. Kesetimbangan kimia apa ya prakteknya? Laju reaksi apa ya prakteknya? Seolah-olah terpisah gitu, beda-beda. Padahal dari satu praktik saja kita bisa menyangkut beberapa ya, terintegrasi beberapa ya. Nah ini. Tapi kalau Bapak Ibu tidak praktik, tidak mau melakukan praktik, ya begitu gitu. Silakan saja. Begitu. Kita tahu seperti ini karena kita melakukan praktik. Nanti saya akan tunjukkan kalau waktu sebentar lagi cukup, kita akan tunjukkan bagaimana laju reaksi akan berintegrasi dengan konsep-konsep yang lain. Ya, masih mau tidak? Masih. Ya, masih. Cuma 1 orang yang jawab. Masih, Pak. Ya, kalau yang sudah ngantuk nanti saya beri sesuatu. Kalau di offline tuh enak ya, Pak Ibu bisa langsung berinteraksi. Ini kan online, jadi hanya mata saja ya dengan mendengar. Ya, di sini pun saya sudah membuat 1 alat sebenarnya. Ya, ini boleh diturunkan.
Yang asik itu ketika kita belajar tentang hidrogen oksigen. Ada interaksi atau ada integrasi berbagai konsep. Misalkan begini, ada elektrolisis yang sudah saya lakukan dengan Pak Jeremy dan kawan-kawan itu tentang hidrogen oksigen. Ada materi elektrolisis di dalam buku-buku yang judulnya elektrolisis CuSO4, betul tidak? Elektrolisis CuSO4. Betul. Betul. Ya, masalahnya di daerah. Nah, ada yang tidak punya CuSO4. Nah, sini. Ada yang tidak punya CuSO4. Betul tidak? Kemudian tidak praktik. Karena CuSO4 tidak ada. Yang kedua, bagaimana itu menghasilkan hidrogen dan oksigen tidak pernah dipikirkan gasnya di mana, jadi apa, jadi digabungkan dengan apa, direaksikan apa, tidak pernah terpikirkan. Yang penting hanya ada gelembung terjadi, selesai elektrolisis seperti itu. Ya, saya sudah buat alat seperti ini ya. Bisa dilihat alatnya? Bisa dilihat alatnya ya? Nah, ini kalau terlalu tinggi saya mundur. Ya, saya mundur sedikit biar kelihatan atasnya. Ya. Ya, hampir kelihatan ujungnya ya. Up. Ya. Ujungnya kelihatan seperti titrasi yang dibalikan. Kan selama ini Bapak Ibu kan kalau titrasi kan tahu. Kemudian namanya praktek-praktek yang menjadi andalan di sekolah itu titrasi. Ya. Nah, itu atasnya ya. Padahal bukan hanya titrasi itu. Ini alat yang saya buat ini. Ini saya rancang sendiri. Elektrodanya juga saya rancang. Saya rancang sendiri. Nih. Ini elektrodanya saya buat dari tembaga ya. Kawat tembaga agak besar 4 mili. Ini tembaga. Kalau enggak ya dari kabel PLN. Nah, di atasnya ini yang bulat ini sengaja untuk memasukkan larutan. Dan ini tersambung, kiri kanan tersambung. Di sini ada keran bisa penutup, bisa untuk buka. Ini dalam posisi on, terbuka ini. Nah, satu-satu kiri dan kanan dihubungkan dengan selang. Selang ini untuk menampung apabila di elektroda menghasilkan gas, baik katoda ataupun anoda. Jadi ada satu katoda, satu anoda ini disambungkan, kemudian keluarlah masing-masing gas. Tetapi kalau tidak ada atau hanya salah satu, ya nggak apa-apa. Nah, ini sudah saya masukkan ini air aki. Tuh, jadi yang di daerah di Kalimantan, di Sumatera, di mana, di Maluku, di Papua bisa praktik gitu. Tapi kalau referensinya hanya CuSO4 selesai. Tidak ada solusi. Ya, di daerah Bapak Ibu di mana ada nggak namanya air aki begini? Bisa nggak mencari ini? Air aki? Ya. Bisa. Ada. Jadi tidak ada alasan tidak praktek karena nggak ada laboratorium, nggak ada alat bahan. Nah, air aki dimasukkan. Kemudian saya sambung dengan tegangan 9 volt. Ya, saya sudah coba tegangan lebih dari 12 volt, tidak terjadi. Kemudian overheat, panas, putus, tidak terjadi. Jadi setelah saya atur-atur, kuat arusnya juga tidak boleh lebih dari 5 ampere. Nah, ini saya buat dengan kuat arus 2 ampere dan tegangan 9 volt. Baru dia bisa terjadi. Di buku-buku kan tidak begitu, tidak ada penjelasan. Yang ditulis hanya katoda dan anoda. Lalu Bapak Ibu gimana kalau ini merah, ini hitam, boleh terbalik enggak? Kan enggak tahu. Gimana tegangannya berapa, itu enggak ditulis. Nah ini kan, nah sekarang udah terbentuk ini ada gelembung. Harusnya kelihatan?
Nah, sekarang boleh maju ya, supaya melihat yang ini lebih dekat. Ya, Bapak Ibu melihat ada sebelah gelembungnya lebih besar. Yang ini atau yang ini? Kalau di tengah kan bukan. Ini lebih banyak ya, kalau dari sini kelihatan nih gelembung ini. Lebih putih. Yang ini tidak ada gelembung. Berarti hasilnya kok sebelah ya gasnya gitu kan. Kok sebelah gasnya. Berarti gas apa itu? Gas apa itu Pak? Di sini tidak dihasilkan gas, ini kelihatan sekali ya. Ada yang belum jelas ini atau mungkin nanti coba. Jadi asam sulfat, air acu, kemudian di sininya cuma pakai tembaga. Ini gunakan 9 pot. Bagaimana kalau menggunakan charger laptop bisa. 6 pot juga bisa. Ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu hasilnya apa ini? Dua Gas dan oksigen, Pak. Gas dua oksigen atau apa? dan gas hidrogen. Gas hidrogen. Jadi ada dua pihak nih yang beda. Oksigen, Pak. Satu guru oksigen, satu guru hidrogen. Nanti siswa bingung nih. Ikut guru yang mana nih? Di katodanya hidrogen, di anodanya oksigen. Jadi ada dua Pak, gitu. Di anoda oksigen, di katoda hidrogen. Ya. Tapi di sini tidak ada gelembung Pak, di anoda ini. Berarti ini anoda nampaknya, karena tidak ada Di gelembung. katoda itu CU, Anoda. Pak. Di katoda, CU. CU bagaimana? Ini kan gelembung ya. Berarti Enggak ini di gelembung. katodanya, kalau di anodanya oksigen, Pak. Oh di sini. Ini yang satu yang banyak ini hidrogen, yang satu oksigen. Kalau elektrodanya Cu dan itu larutannya adalah H2SO4, maka di katoda adalah hidrogen dan Oh di ya. anoda itu nanti akan insya Allah berubah menjadi biru Pak, karena terbentuk CuSO4. Ini kan bening. Ya bening. Kalau bening insya Allah nanti akan terbentuk O2 Pak itu nanti. Lama-kelamaan. Ya. Tergantung nanti arus yang timbul ini besar atau tidak. Jadi kalau Bapak Ibu mau cepat ganti dengan 3 ampere. Tapi jangan 5 ampere karena kelebihan itu justru akan berhenti reaksi. Nah ini yang tidak dibicarakan di dalam buku. Kelebihan 5 ampere reaksi berhenti. Tapi ada soal kan. Soalnya begini. Pada tegangan 24 volt dan kuat arus 40 ampere, berapa endapan yang ada di katoda gitu soalnya. Kita tinggal hitung. W sama dengan EIT per 96.500. Terhitunglah endapannya. Padahal sebenarnya lebih dari 12 volt tidak terjadi. Nah, terus kita menghitung aja, ganti lagi angkanya. 80 volt, 110 volt, gimana kami yang bikin soal yang penting, siswa pusing nanti. Siswa ganti-ganti angkanya, kan kelihatannya soalnya baru. Nanti ganti lagi 220 volt dengan 70 ampere dan sebagainya. Ganti-ganti soal. Yang penting soalnya kelihatan beda. Nah, menurut Bapak Ibu gimana? Silakan. Yang terjadi adalah tidak mungkin 12 volt lebih itu bisa ada gelembungnya. Putus semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu coba sendiri dengan alat sendiri di rumah, apa kata-kata saya benar atau tidak. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus praktik gitu. Ya, kita kembali lagi. Ya, sambil menunggu ini berlanjut, kita juga akan menunjukkan beberapa reaksi lain. Ini biarkan saja, kita tunggu apakah nanti dia bisa menjadi biru atau tidak. Kalau biru artinya ada larutan atau ada ion apa? U2.
Cu2+. Jadi timbul CuSO4 di sini. Karena ada SO4 dan ada CO2+, maka nanti biru. Di satu elektroda Cu-nya tergerus, larut, teroksidasi, di satu lagi mengendap. Jadi nanti ada satu Cu yang kurus dan satu Cu yang gemuk gitu maksudnya ya, mengerti gak? Satu Cu yang kurus, satu Cu yang gemuk. Karena yang kurus itu dia melarut, kemudian jadi CO2+, berwarna biru, dan di sebelahnya Cu-nya mengendap, jadi CO2+. Cu dari CO2+ menjadi Cu. Sehingga Cu yang terendapkan itu menjadi tebal elektrodanya dan yang terlarutkan menjadi kurus. Larutan tentu jadi warna biru. Nah, itu nanti akan terjadi seberapa lama lagi? Ya. Jadi dengan alat ini bisa kita hitung, kita lihat begitu, kita hitung skala volume gas, kita bisa pisahkan gasnya, kita bisa gabungkan gasnya, kita bisa ganti elektrodanya. Oh, kalau ini maunya sekarang karbon, saya sudah siapkan ini elektroda karbon, tinggal masukkan, ganti bagian bawah. Gitu. Oh, saya mau elektrodanya besi, ganti di sini, masukkan. Ini contoh saja saya gunakan elektroda Cu. Nanti tiap itu beda-beda. Jadi dengan 4 elektroda saja sudah ada 50 elektrolisis dengan bahan di rumah. Bagaimana nanti elektrolisis cuka, elektrolisis garam, semuanya bisa. Jadi nggak harus di buku itu harus CuSO4, nggak harus. Ya. Sambil menunggu ini proses, karena ini prosesnya lama. Ya. Saya ada yang terakhir yaitu bagaimana kita membuat larutan bereaksi sesuai waktu. Ya, kita akan lihat. Saya punya gelas 4. Jam berapa? Ini punya gelas 4. Ya, sambil nunggu ya. Ada satu lagi gelasnya tuh. Ya, siap. Ini 1, 2, 3, 4 gelas. Ini biarkan saja, nanti kan lama proses. Ya. Ini biarkan nanti dia sampai biru, berarti ada CO2+. Nah, kan mulai biru dari bawah ya. Mulai nampak biru dari bawah tapi belum kelihatan. Nggak apa-apa, kami proses saja. Ya, Bapak Ibu pernah mereaksikan namanya iodin dengan iodin dengan kanji atau pati. Sehingga iodin dengan kanji akan membentuk kompleks yang berwarna apa? Biru. Biru. Sampai hitam. Biru sampai hitam. Biru sampai hitam itu terjadi. Nah, bagaimana kita akan membuat itu sesuai dengan waktu? Jadi sesuai dengan waktu ya. Kapan dia bereaksi? Ya, kita akan lihat. Ada dua cairan, 2 larutan. Yang satu kanji, yang satu mengandung iodin. Jadi kalau direaksikan akan berwarna apa? Kalau ini kan mengandung iodin dan ini mengandung kanji. Ya, tentu ini hanya sebagai penghantar saja. Barangkali Bapak Ibu ingin lebih dalam lagi tentu ada waktu yang khusus. Kita ini hanya 2 jam tentu nggak akan mungkin bisa mewakili semua materi. Nah, kalau ini dicampurkan harusnya terjadi warna biru atau hitam. Ya. Kira-kira berapa lama dia akan terjadi? Itu yang dimaksud dengan materi laju reaksi.
Bukannya sekadar dicampurkan bereaksi enggak, tapi kita atur waktunya. Kapan dia bereaksi dan sementara ini apa yang terjadi? Jadi Bapak Ibu harus melihat ini dengan seksama ya. Ya, kita mulai dari yang pertama. Bereaksi tidak? Bereaksi tidak? Belum, Tidak apa belum? belum Pak. Belum. Ya, ini yang dimaksud, saya sudah atur waktunya supaya cukup lama gitu ya. Dia bereaksinya cukup lama deh, jangan langsung bereaksi. Kalau langsung bereaksi nggak asik gitu. Nah, maka untuk menahan waktu dia bereaksi itulah masuk ke dalam laju reaksi. Ini kan belum bereaksi. Tapi secara mikro dia bergerak. Dia bergerak. Tapi kok belum kelihatan gitu. Kira-kira kapan nih ya? Kapan nih belum bereaksi nih Pawan? Ini belum ada perubahan. Kita lihat, dan Bapak Ibu jangan lengah ya, jangan lengah nanti ketinggalan nih ya. Nah, ini jadi kita atur mereka tidak langsung bereaksi. Kenapa? Nah, ini belum terjadi juga nih. Jangan-jangan sampai jam 4 nih. Enggak lah, kita kan selesainya sebentar lagi ya. Jam berapa nih? Ya, masih ada waktu 1/4 jam lagi. Ayo cepat bereaksi. Nggak mau, dia nggak mau. Kita tunggu. Nah, mudah-mudahan bereaksi supaya Bapak Ibu melihat ini. Wah, ini masih belum juga, mungkin belum melihat ya, belum mau ke dia. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bedanya 6 detik. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini hampir 10 detik yang ini. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ini nggak mau, malu kali dah. Ini mau, kita tunggu apa dia mau bereaksi atau tidak. Nah, ini kan ini sudah nih, yang ini belum. Nah, ini konsep laju reaksi supaya siswa ini belajar dengan tenang, dengan senang gitu. Kemudian mendalam, nanti kita bahas mendalam. Ini kok nggak mau ya? Kenapa kamu nggak mau? Ini orang lain sudah bereaksi, kamu belum. Nah, ini reaksinya lambat. Oh, tadi reaksinya cepat. Ada perbedaan waktu. Oh, kenapa ini masih belum? Ini lambat sekali reaksinya. Tapi yakin dia akan bereaksi. Nah, perhatikan. Ya, ini hampir berapa detik bedanya. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Saya buat konsep-konsep begini, dirancang-rancang seperti ini dengan maksud supaya siswa itu senang belajar kimia gitu. Siswa senang belajar kimia itu nggak sekedar hitungan, nggak sekedar rumus, nggak sekedar apa hafalan gitu ya, nggak sekedar penyetaraan reaksi, tapi memang wujud kimia gitu. Kimia itu ilmu alam yang nyata berwujud gitu, bukan tulisan saja. Nah, kita praktek. Sekedar praktek tapi nggak menarik juga, untuk apa juga ya. Nah, maka dirancang praktik yang mudah, sederhana tapi menarik gitu. Kalau sekedar praktek kemudian siswa tidak tertarik juga, kita juga ubah bagaimana caranya. Nah, ini akan lebih berlanjut kepada beberapa warna. Ada 4, ada 5, 6, 7, nanti di bulan Desember tentu diperdalam. Untuk hari ini tidak akan sedalam itu. Jadi Bapak Ibu ada yang akan ikut di bulan Desember, silakan offline atau online. Itu 2 hari itu di BPGP Jabar kalau dulu Pempa TK IPA. Berbayar atau Pak? Berbayar lah. Karena kita kan bukan pemerintah. Saya tidak punya modal, tidak punya biaya. Tentu saya, Bapak Ibu harus berbayar karena memang ini memerlukan modal. Tapi kadang-kadang saya kan seperti sekarang, gratis. Silakan Bapak Ibu dimanapun silakan mengikuti kegiatan ini. Saya berikan ilmunya semuanya, kita sama-sama diskusi gratis saja.
Kecuali Bapak Ibu yang memang membutuhkan sertifikat, nah kan ada beberapa pihak yang terkait, maka memang itu ada donasi, dipersilakan. Tapi kalau Bapak Ibu hanya mau belajar, tidak apa-apa, silakan aja. Nanti juga bulan depan saya adakan lagi gratis. Khusus yang mau sertifikat 32 jam nanti kita atur-atur, ada tugas dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu beri donasi seperti yang tertulis. Ada tanggapan? Silakan. Silakan dibuka mic-nya. Ini materi biologi sebenarnya. Cuma saya kemas di kimia. Judul di biologinya itu adalah uji amilum. Tapi bukan sekadar prok bereaksi, tapi kita atur sehingga waktunya dijeda sedemikian sehingga ada perbedaan. Oh ya, kalau ini memang kit ini nanti dimasukkan di Siplah juga, ada di Siplah. Jadi sekolah tinggal klik dengan dana BOS. Ini satu set, satu perangkat dengan elektroda besi, elektroda tembaga, elektroda karbon. Ada 3 elektroda. Kemudian juga sudah masuk ini trafonya lengkap semuanya dengan sambungan begini, pria wanitanya dengan selangnya begini. Kemudian satu set ini udah lengkap. Kecuali statif kan berat. Nah itu silakan nanti dibicarakan di sekolah. Bahwa ini kan bisa mengukur gasnya. Ini belum selesai. Saya sudah merancang ini. Nah, Bapak Ibu bisa melihat apa ini. Tuh. Jadi kalau NaOH, larutan NaOH di elektrolisis dengan besi, kemudian keluarlah hidrogen dan oksigen. Nah hidrogen oksigennya mengalir. Satu hidrogen masuk ke sini, satu oksigen masuk ke sini. Jadi keluar aliran elektron. Ini akan menyalakan lampu. Jadi gas hidrogen, oksigen berubah menjadi listrik. Maka ini disebut apa? Ada yang tahu? Ini apa? Yang bisa mengubah hidrogen, oksigen menjadi listrik apa? Volta, Pak. Ya? Sel volta. Sel volta itu menghasilkan listrik saja, bukan dari hidrogen dan oksigen. Sel volta itu menghasilkan elektron dari katoda, anoda, 2 logam berbeda potensial melalui larutan, maka dia menghasilkan listrik. Kalau ini dari elektrolisis atau dari cara lain menghasilkan hidrogen, oksigen digabungkan menjadi listrik. Masuk ke motor, ke mobil dari air. Nah ini baru benar. Air mengganti BBM atau bensin. Baru benar kalau pakai ini. Air diberi NaOH, di elektrolisis, masuk karburator di sini. Jadi listrik. Baru benar. Tapi kalau hanya informasinya air ditempelkan di jok, kemudian motor bergerak, tidak jelas informasinya. Makanya hilang kan itu, kasus itu hilang itu. Tapi kalau ini jelas alatnya, elektrolisis masuk ke sini, yaitu pengubah gas, hidrogen dan oksigen. Masa? Ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Silakan. Tidak ada yang tahu? Aduh, padahal ini udah puluhan tahun nih ada di buku nih. Karena Bapak Ibu tidak praktek, jadi tidak tahu. Ya. Baik, Bapak Ibu pernah mendengar sel bahan bakar? Pak Jeremy pernah mendengar? Sel bahan bakar, atau bahasa Inggrisnya fuel cell. Fuel cell pernah dengar cuma belum pernah mencoba. Iya, nah ini dia artinya. Itu dia mau sampai kapan kita nih guru ini mau begini terus. Nanti 2030 diganti sama teknologi AI gimana? Ya. Ya. Tentu kalau KI dan kanji bertemu langsung hitam Ibu, Pak ya. KI, kanji ketemu, ini KI, kanji ketemu langsung hitam dong. Tentu langsung hitam. Nah, maka saya supaya tidak langsung hitam diberi penghambat.
Biarkan dia bereaksi dulu secara redok dengan yang lain, baru setelah itu bereaksi dengan Ki dan Kanji bereaksi menjadi hitam. Jadi Ki dan Kanji ini ditahan dulu. Jangan sampai ketemu gitu. Ki dan Kanji dipertemukan, tapi dia nggak bertemu. Karena ada yang lain bereaksi dulu. Ya, bereaksi dulu dengan iodin. Jadi imin ini bereaksi dulu dengan sesuatu sehingga dia terlupa, sementara dia nggak bereaksi dengan Kanji. Begitu. Nah, suatu saat ya ingat lagi baru ketemu Kanji, baru hitam. Nah, saatnya itu kita yang ngatur. Saatnya itu kita ngatur. Misalnya penghambatnya itulah vitamin C. Vitamin C akan menghambat reaksi Ki dan Kanji. Dengan adanya vitamin C, maka reaksi itu terhambat dulu. Suatu saat vitamin C-nya habis, barulah Ki dan Kanji bertemu menjadi hitam. Berarti saya ingin 20 detik Ki dan Kanji enggak ketemu. Maka vitamin C menghambat selama 20 detik. Yang ini menghambat selama 25 detik. Nah, kita belajar tentang laju reaksi. Berasal dari surat Al-Asr ya. Al-Asr dalam Quran. Demi waktu. Jadi waktu sangat penting. Di sini waktu digunakan untuk menunjukkan laju reaksi. Itu Bu ya. Jadi kita ada bahan lain yang menjeda atau menghambat reaksi Ki dan Kanji. Ya Bapak Ibu sudah melihat ini sudah mulai biru walaupun biru muda. Tuh ya. Nah sampai seperti inilah kita mengajar. Kalau kita bilang CO4 biru ya biru. Ada kelihatan. Kan cukup. Di 2 jam ini cukup. Ini setengah jam. Kelihatan biru. Bukan katanya bukan cuman cerita. Cuman kata buku, kata Google. Memang CO4 benar biru. Terbentuk sekarang. Sehingga siswa benar menunggu, oh iya. Nah, maka ini yang saya sebut guru berada di level 3. Kalau Bapak Ibu hanya memberikan informasi dan bisa menjelaskan dengan detail, itu level 1 dan level 2. Terus mengajar seperti itu, ya silakan. Toh gajinya juga sama, tidak ada pengaruh. Tapi teknologi AI sudah bisa seperti itu. Kita tinggal nyebut Gemini atau apa, keluar itu. ChatGPT keluar itu, lebih rinci daripada guru. Nah, Bapak Ibu mau terus begitu. Nanti teknologi AI akan mengambil alih semua guru. Tapi kalau Bapak Ibu seperti ini, mendemonstrasikan, menunjukkan bukti, itu level 3 namanya. Nah level 3 ini tidak akan bisa ditiru oleh teknologi AI. Tidak bisa, AI menunjukkan harum baunya nggak ada. Virtual juga hanya klik begini, menunjukkan warna itu pun kita yang buat, tidak ada bau dan sebagainya. Panas, nggak ada. Tapi ini bisa kita lihat sendiri di siswa. Siswa bisa melihat langsung. Guru seperti ini bisa menunjukkan, bisa mendemonstrasikan, itu masuk di level 3. Apa ada penambahan gaji? Tidak, gajinya sama. Level 1 dengan level 3 sama. Jadi Bapak Ibu saja yang mau atau tidak gitu. Kalau mau ke level 3, ayo kita belajar. Bahkan setelah itu level tertinggi. Level tertinggi dari setelah level 3 ini. Level apa? Guru dirindukan oleh siswanya mengajar karena bisa menginspirasi. Nah itu udah level 4 tuh. Sehingga siswa itu senang belajar tanpa beban. Itu mendalam. Ini sebenarnya yang dimaui oleh Pak Menteri saat ini. Ya. Insya Allah Bapak Ibu yang sudah hadir di sini sekarang sudah ada niat yang kuat untuk naik ke level 3. Bahkan level 4. Saya yakin begitu karena Bapak Ibu mau hadir di sini. Tidak mudah ya mau hadir di sini, mengikuti kegiatan saya, meluangkan waktu walaupun hanya 2 jam, tapi itu udah niatan yang sangat baik. Semoga Allah ijabah apa yang kita inginkan. Kita semua menjadi level 3 bahkan level 4. Gitu Ibu Bapak ya. Amin. Iya, kita jangan terus saja tetap begitu karena Allah akan mengubah kita kalau kita mau berubah.
Jangan berharap Allah mengubah kalau kitanya tidak mau berubah. Kita mah tetap aja kan di UN nggak ada. Ujian nggak akan ditanyakan. Iya, silakan itu. Apakah kita tetap di level 1 dan 2 saja? Itu juga pilihan. Tidak ada kewajiban. Tetapi yang saya rasakan, alhamdulillah, saya sangat mudah menjelaskan apapun materi kimia karena saya dengan praktik. Dan saya sampai hari ini, sampai saat ini sudah tidak memerlukan lagi buku, sudah tidak memerlukan lagi laptop. Sudah, karena semua materi sudah ada di sekitar kita, apapun itu. Saya mengajar di mana nggak pernah lagi buka buku, nggak pernah, apalagi tergantung laptop, dikit-dikit laptop. Sudah itu lepasan saja. Nah, artinya kita sudah masuk di level 3. Karena ketika kita mau berubah, Allah akan membimbing. Insya Allah, Allah membimbing. Kita ini belajar tentang hukum dasar, hukum alam, atau yang disebut dengan sunatullah. Nah, jadi dengan begini tidak mungkin ini berubah jadi merah, selalu jadi hitam. Antara KI dan iod dengan kanji selalu jadi hitam biru, tidak pernah jadi merah. Karena mereka bertasbih, mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak mungkin ini CO sempat jadi kuning, karena dia juga pasti mengikuti, bertasbih menurut apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi semua ini sama saja dengan kita mengingat kepada Tuhan. Di Al-Baqarah itu ayat 152, Bismillahirrahmanirrahim. Wadkuruni adkurkum waskuruli walatakkurun. Jadi ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Nah, guru-guru kimia dengan begini, insya Allah kita akan ingat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengingat kita juga. Gitu. Jadi bukan hanya berzikir secara lisan, tetapi berzikir yang sebetulnya adalah seperti ini. Nah, jadi mungkin tidak banyak ya materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang mau mengikuti 28 Desember di Bandung, itu 2 hari full, dipersilakan. Ingin memperdalam, dipersilakan. Kalau masalah biaya, Bapak Ibu nggak usah khawatir karena Allah akan ganti. Insya Allah Allah ganti. Karena kita belajar untuk ilmu dan iman. Kita yakin kepada kebesaran Tuhan begini. Berapapun biayanya Tuhan akan ganti. Yakin saja. Kenapa kita masih takut? Kita mau belajar semua ilmu dari Tuhan. Allah yang berikan ilmu. Dan suatu saat juga akan dicabut, diambil. Nah sebelum itu terjadi kita terus saja belajar. Kita terus belajar menggali kebesaran Tuhan. Di antaranya ini yang bisa saya tunjukkan. Ya mohon maaf juga tidak banyak yang saya bisa ajarkan di sini, bisa diskusikan di sini. Ya, ini yang sisanya bagaimana kalau kita campur? Kita campur ya. Berapa lama dia bisa bereaksi? Kita campur ya. Jadi harus dibalik dulu arahnya. Ini kalau tadi satu ini saya campur-campur ya. Ya, perhatikan. Ini berapa lama dia bereaksi. Ini konsep tentang laju reaksi dan berdasarkan Quran surat Al-Asr ya ini. 1. Belum. 2. 3. Alah, belum juga. Harus begini nih. 4. Ini sampai tangan saya gempor baru bereaksi. Semangat, Pak. Ya harus semangat karena Bapak Ibu juga sudah hadir di sini. Masih belum kan? Dia masih bermain-main dengan yang lain. Sementara istrinya sudah menunggu. Dia masih bermain-main dengan yang lain. Nanti setelah lama baru dia sadar. Kembali kepada istrinya menjadi hitam. Ini belum sadar dia. Masih senang dengan yang lain. Masih selingkuh. Mas ya ibu tahu. Dia masih selingkuh karena dia lebih kuat tarikannya. Sehingga
Dia tinggalkan yang istrinya yang pertama ditinggalkan. Tapi suatu saat dia akan mengalami kebosanan dan dia akan kembali ke istrinya dan menjadi biru. Harus sabar saja ya. Sabar saja nanti juga dia kembali. Nggak apa-apa demi ini lama. Oh tadi juga bisa terjadi hitam. Nah ini. Kalau Bapak Ibu mau lebih cepat, kurangi vitamin C-nya. Sehingga dia tidak berlama-lama di luar sana. Jadi vitamin C ini namanya ibaratnya pelakor. Ah ya Bapak Ibu. Bisa biar bisa bareng. Oke. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir. Semoga bisa menghibur dan bisa menambah wawasan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu tadi yang mau pesan alat, kami sudah siapkan di Siplah, alat bahan untuk semesteran juga ada di Siplah, ada buku, ada modul, ada baju lab, semuanya ada di Siplah. Selain itu juga kit-kit yang kita rancang seperti kit ini, karena kita kan bikin kit, ada 50-an kit yang tidak ada di buku, kita juga sudah siapkan. Nah, Bapak Ibu yang hadir tanggal 28 secara offline, terima kasih. Yang secara online juga dipersilakan. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah memberi donasi, nanti akan kita siapkan sertifikatnya. Bapak Ibu yang tidak mau sertifikat tidak apa-apa, jadi itu donasi hanya untuk mereka kegiatan yang bikin sertifikat saja. Atau yang tidak sertifikat tidak apa-apa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Sampai jumpa lagi di kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uga. Ya. Iya. Itu apa? Nggak di itu.